ya buat para kalian yang bilang saya ini adalah pengkhianat di dalam tubuh partai. Mungkin yang saya lakukan ini adalah mewakili suara dari kader-kader yang mungkin pada saat itu merasa terjolimi. Pada 2019 di Sumatera Selatan, salah satu dapil terjadilah pemilihan legislatif pada saat itu. Nah, kali ini kita akan menyimak pernyataan yang sangat menarik dari para netizen, terutama dari kader PDIP sendiri yang mengkritik Hasto dan juga partainya pasca Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus suap atau gratifikasi. Dan kita juga akan melihat bagaimana para tokoh politik menganalisa situasi internal PDIP hari ini pasca Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Ditersangkakannya Sekjen PDIP Pak Hasto oleh KPK, bahkan penyidik KPK menyatakan keterlibatannya yang mendalam, persoalan merendam HP, menyembunyikan dan lain sebagainya si Harun Masiku. Menurut saya hal yang biasa ya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan keterlibatan yang seperti itu, maka taat hukumlah. Saya mendukung penegak hukum untuk mengusut semuanya hingga tuntas. Betul. Dan juga saya berharap kepada pimpinan KPK yang terbaru, kepolisian dan jajaran penegak hukum lainnya untuk mengusut kasus Bang Denny Siregar yang katanya diduga mendapatkan gratifikasi dari Telkomsel sebanyak 51 miliar atau berapapun itu nominalnya. Mesti diusut. Udah dari Januari ini kasus mengambang menurut saya. Saya sebagai rakyat Indonesia ingin tahu juga siapa-siapa penjahat yang ada di negeri ini. Jika memang Bang Denny Siregar diduga menjadi tersangka dan penerima gratifikasi dari Telkomsel, maka usutlah tuntas Pak. Jangan nanti tiba-tiba hilang lalu 5 tahun melenting lagi kayak kasus Sekjen PDIP ini Pak. Ya jangan nunggu momen Pak, silakan diusut. Saya mendukung Bang Denny Siregar ini diusut dengan benar kasusnya sehingga kita tahu siapa bandit, siapa bukan bandit begitu. Hari ini saya akan menceritakan kronologi sebenarnya dari Harun Masiku. Mungkin video ini sedikit panjang karena saya akan menjelaskan kenapa saya bersuara. Ya, buat para kalian yang bilang saya ini adalah pengkhianat di dalam tubuh partai. Mungkin yang saya lakukan ini adalah mewakili suara dari kader-kader yang mungkin pada saat itu merasa terjolimi. Pada 2019 di Sumatera Selatan, salah satu dapil terjadilah pemilihan legislatif pada saat itu. Lalu pemenang suara terbanyak jatuh kepada Nazarudin Kemas. Sehingga suara-suara yang lain itu dianggaplah PAW, pergantian antar waktu menunggu antrian. Diambil dari suara terbanyak jika yang terpilih mengalami kematian, mengalami sakit keras, ataupun penahanan KPK dan kasus-kasus hukum lainnya. DPR RI terpilihnya itu Pak Nazarudin Kemas meninggal dunia. Otomatis sesuai prosedur yang PAW adalah suara yang nomor 2 terbanyak setelah yang terpilih. Harun Masiku adalah jajaran daripada anggota legislatif yang bertarung dengan mereka. Harun Masiku ini di urutan suara ke-6 terbanyak. Artinya dia ini kalah telak. Ya kan? Lalu upaya-upaya penyundulan yang diduga dilakukan oleh si Harun Masiku dan kata penyidik KPK itu dibantu oleh Bapak Sekjen PDI Perjuangan untuk menyundul suara dari si wanita ini, suara terbanyak nomor 2. Kita tahu sendiri dalam kontestasi politik tidak ada yang tidak dikerahkan. Jiwa, raga, materi semua kita perjuangkan. Jangan munafik, setiap yang berkontestasi politik pasti ingin menjadi pemenang atau pejabat. Begitu pula dengan saya. Kenapa saya meminta kasus ini diusut dengan tuntas? Karena Bapak Hasto itu adalah sekjen dari Partai PDI Perjuangan, di mana beliau bisa dikatakan sebagai bapaknya banteng-banteng se-Indonesia. Jika Bapak kami melakukan hal tersebut, maka saya pun kecewa. Bukan hanya negara ini yang harus dibenahi, tetapi apa? Di dalam partai sendiri harus dibenahi. Posisi-posisi strategis itu jangan sampai menggorok, jangan sampai menyundul atau merugikan sesama kader. Itu yang saya maksud. Kalau memang tidak terbukti, bagus, artinya top untuk Bapak Sekjen. Tapi kalau memang beliau seperti yang dikatakan oleh penyidik KPK, suap menyuap untuk menyundul suara yang seharusnya duduk demi si Harun Masiku, si suara terendah. Ya saya sebagai kader juga pasti kecewa. Kalau ada vote kandidat sekjen lainnya, pasti saya tidak vote lagi bapak saya ini, Pak Hasto ya. Besok-besok kalau itu terjadi dengan kader-kader lain atau saya yang memang terparkir sebagai antrian PAW ya. Jadi untuk di kasus ini, saya tidak membela Harun Masiku. Saya di kasus ini hanya menjadi pemerhati dan melihat. Sebagai kader baru, saya ingin melihat bagaimana sih senior-senior saya ini. Kenapa tidak dibicarakan di dalam saja? Kau pikir gampang ketemu sekjen, ha? Tidak. Bukan kau enak-enak kenal sama beliau minta ketemu, kau ketemu, salah. Ya? Jangan memposisikan diri sebagai korban seolah-olah dahulu tidak pernah berkolaborasi dengan kekuasaan. Karena inilah
pesan buat semua elit politik. Dengar tuh, Ketika dengar lembaga penegak Hasto. hukum mulai diintervensi, dimain-mainkan dan lain-lain sampai menyebabkan 57 orang dipecat karena menangani kasus strategis pada masa itu, ya tinggal tunggu saat aja proses serangan kembali dan penegakan hukum dilakukan secara adil akan menemukan. Hal yang ketiga yang saya sampaikan adalah terkait dengan pembongkaran skandal video dan lain-lain. Tidak perlu menunggu waktu yang lama. Menurut saya, kalau perlu, saya mengajak Metro TV untuk menyiarkan langsung video-video tersebut. Kalau memang Ya. ingin Siarkan saja secara langsung. serius untuk membongkar skandal korupsi. Tidak hanya menggunakan ini sebagai bluffing dan bagi. Justru ketika KPK berupaya menghentikan kasus ini dengan adanya ancaman video. Jadi dari fakta sejarah yang saya sampaikan, tentu kalian setuju ya bahwa Jokowi lah yang kembali melahirkan PDIP, bukan sebaliknya. Iya. Dan Jokowi lah yang meruntuhkan kembali suara PDIP. Fakta berbicara dan itu sudah Jokowi buktikan. Ada fakta. Nah, itu tidak bisa diperdebatkan lagi ya, tidak bisa dibantah. Ingat ya, Jokowi adalah orang yang ya tidak diinginkan oleh PDIP, tapi karena PDIP butuh ya mendompleng elektabilitas Jokowi untuk menaikkan suara, akhirnya ikut dengan partai lain mendukung Jokowi. PDIP sudah pernah ya menjual nama Megawati dan hasilnya kita tahu semua gagal. Di Pilpres gagal dan di Pileg suara PDIP anjlok. Loh, kalian ini yang melakukan korupsi ya? Bukan lagi indikasi bang, kalau Saiful kan orang PDIP. Sudah terbukti gitu loh. Ya kan, kalian sendiri yang sudah melakukan korupsi, mengkhianati rakyat, ya kan, mengkhianati Bung Karno, ya kan. Terus kenapa kalian menuduh Pak Jokowi terus? Betul. Seolah-olah Pak Jokowi ini Kenapa Pak Jokowi terus yang atau disalahkan? momok lah yang tiap saat itu mempengaruhi jiwa, raga, dan hati kalian gitu loh. Ya kan, padahal Pak Jokowi nggak pernah bang melakukan apapun. Membalas cacian fitnahan itu nggak pernah gitu loh. Tapi mereka sendiri yang berputar dengan pikirannya, berputar dengan narasi-narasi mereka gitu loh. Seolah-olah Pak Jokowi ini yang menghancurkan mereka, enggak bang. Mereka menghancurkan kebencian yang dibangun oleh dirinya PDIP. mereka sendiri. Pak Jokowi pernah ngobrol sama kita bahwa beliau kan waktu itu kalau nggak salah pimpinan KPK mengatakan bahwa selama 5 tahun mereka menjadi pimpinan KPK belum pernah bertemu dengan Pak Jokowi. Mereka ingin ketemu. Tapi Pak Jokowi bilang, ya kalau saya ketemu lebih heboh lagi. Jadi memang selama 10 tahun Pak Jokowi memerintah, belum pernah beliau ketemu pimpinan KPK. Iya. Jadi apalagi sekarang gitu loh. Tapi ya saya nggak kaget bang kalau uskup itu bicara demikian. Karena latar belakangnya kemarin waktu Pilpres, uskup ini juga mendukung siapa gitu loh. Wow. Mendukung siapa? Berarti Bukan Pak Prabowo. Iya kan? Jadi Bang Sifar tahu persis tuh kayaknya. iya sudah masuk dalam berpolitik juga gitu loh. Termasuk menjelekan Pak Mulyono lah ya kan, Pak Jokowi. Jadi nggak aneh gitu bang. Jadi hanya ya kasihan aja umatnya gitu loh. Yang kedua itu, berita dari Mesir itu bagus menurut saya. Pak Prabowo mengatakan Indonesia konsisten membela Palestina. Itu adalah sikap Indonesia sejak KTT Asia di tahun 1955. Ya, kan ada Dasar-Sila Bandung waktu itu. Konferensi Asia Afrika ya. Konferensi Asia Afrika. Iya. Ya, kan ada Dasar-Sila Bandung dan ada pembahasan-pembahasan menjelang dilahirkannya Dasar-Sila Bandung. Itu yang isinya Indonesia pro Palestina. Bahkan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya Indonesia tidak akan berhubungan dengan Israel kan gitu. Yeah. Nah, itu dinyatakan lagi oleh Pak Prabowo. Kita pro Palestina dan kritiknya bagus. Seperti kritik dulu yang dikemukakan oleh Pak Nasir ketika menulis buku masalah Palestina. Kenapa sih negara Arab yang banyak? Itu ada 22 negara loh Liga Arab itu.
Pada waktu itu ketika Pak Nasir nulis buku itu di tahun Iya. 70-an, 80-an itu udah dibacaan saya ketika kuliah di sastra Arab UGM itu. Kenapa orang-orang Islam dan orang-orang Arab itu kalah ke Palestina? Karena orang Palestina itu bersatu, sedangkan orang Arab itu bertujuh. Gitu kan. Nah, ini kritik dikemukakan lagi oleh Pak Prabowo. Ada buku masalah Palestina kecil itu, tulisan Pak Nasir, dikemukakan lagi. Negara-negara Islam ini tidak pernah kompak satunya. Hanya omong-omong aja, kira-kira gitu kalau di bahasa ini. Hanya omong aja semua. Apa langkah konkret untuk membela Palestina sekarang? Kan gitu kan? Nah itu bagus. Itu sikap politik luar negeri yang memang kita canangkan sejak dulu gitu. Nah untuk itu yang itu bagus menurut saya. Dan perlu kita sambut di Indonesia sebagai kebijakan politik yang resmi dari negara. Kita pro Palestina demi kemanusiaan, bukan demi agama. Betul. Bukan demi Dan agama. itu langsung diapresiasi juga, didukung oleh Perdana Menteri Malaysia, Pak. Iya kan, Pak. Anwar Ibrahim. Selama ini yang saya lihat negaranya yang bersikap tegas mendukung Palestina itu Malaysia. Nah Indonesia dipertegas lagi oleh Pak Prabowo karena sebelum ini juga belum begitu tegas meskipun sudah selalu dinyatakan oleh Bu Retno, tapi sekarang Presiden sendiri yang mengatakan di forum internasional. Nah itu bagian dari yang bagus. Nah, bagaimana pendapat sahabat Garis Sida? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan silahkan like, komen, share, dan subscribe jika konten ini menarik. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.